Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat salam cerdas hobi semua. Sekarang saya berada di pekarangan rumah ya. Kemarin di lahan yang sama ini saya menanam timun, dan timun itu gagal dikarenakan penyakit fusarium ya, penyakit yang katanya banyak para petani seram dengan penyakitnya seperti itu. Nah, jadi sekarang saya sedang melakukan riset. Ya, saya bukan ahli pertanian, bukan dokter pertanian, tapi dokter filsafat. Tapi saya senang melakukan riset-riset yang seperti ini. Oleh karena itu saya akan memberitahukan kepada Anda semua riset saya ini. Riset saya ini adalah tanah-tanah ya, tanah-tanah yang di dalam polybed itu semua. Kemudian saya satukan di sini semua. Coba dekatkan sini. Nah, ini ya. Ini tanah-tanah yang saya gunakan kemarin untuk menanam tanaman mentimun. Jadi saya satukan semua dari polybag yang ada kemarin, kemudian saya letakkan di sini. Ya, saya fermentasikan lagi, saya istirahatkan lagi. Karena logikanya tanah itu kan sudah dipakai, sudah banyak vitamin-vitamin yang ada di tanah itu terpakai. Ya, oleh karenanya saya istirahatkan terlebih dahulu. Nah, jadi cara saya kemudian saya melakukan menambahkan ini, ya, menambahkan ini. Ini bukan endorse ya, tapi ini melakukan penelitian apa yang sebenarnya saya lakukan terhadap tanaman saya. Saya menggunakan NPK cair ya, NPK cair Belagro ini. Kemudian saya tuangkan kemari ya, saya tuangkan kemari. Ini saja jadi sampelnya. Saya tuangkan kemari. Saya pakai satu tutup botol saja ya. Jadi ingat sahabat, setelah saya kumpulkan semua tanahnya di sini, ya kan? Saya buang akar-akarnya, kemudian saya siramkan ini di bagian tengah-tengah. Nah, di bagian tengah-tengah. Kemudian apa yang saya lakukan? Sebentar saya tutup dulu. Ya, nanti takut tumpah ya. Kemudian saya siram. Saya siram. Sebentar saya akan nyalakan dulu airnya. Nah, ini saya siram. Ya, saya siram begini saja ya, tanpa takaran-takaran yang khusus. Jadi dia akan keluar buih. Buih ini adalah sebenarnya daripada pupuk itu. Karena setelah saya pelajari ya, NPK itu kan katanya sudah kompleks untuk unsur hara dan vitamin yang ada di dalam tanah. Nah, seperti ini yang saya lakukan ya. Seperti ini yang saya lakukan, kemudian saya diamkan. Saya diamkan ini selama kurang lebih 15 hari ya. Jadi 15 hari saya diamkan gini. Cukup sekali saja yang saya lakukan. Sebenarnya saya sudah melakukan di pot-pot yang ini ya, tapi saya mau menunjukkan kepada sahabat apa yang sebenarnya yang saya lakukan. Tanpa saya memberikan apapun, hanya memberikan NPK ini saja. Nah, kemudian setelah saya pelajari, ketika tanah itu sudah mulai subur, maka dia akan tumbuh rumput-rumputan di sana. Itu menunjukkan ada kehidupan di tanah itu. Nah, jadi rumput-rumputannya sudah tumbuh. Nah, coba sini, lihat. Nah, rumput-rumputannya sudah tumbuh seperti ini, sahabat. Ya, berarti di sini sudah ada kehidupan ya, meskipun memakai tanah bekas tanaman mentimun. Nah, yang di pot yang kedua ini juga sudah tumbuh, sahabat. Juga sudah tumbuh. Nah, sini juga sudah tumbuh. Nah, jadi ya, kita lihat rata-rata semua sudah tumbuh walaupun masih sedikit ya. Kemudian saya tunggu dulu ya, saya matikan ini dulu, nanti tumpah nanti ya. Nah, kemudian bekas daripada tanaman mentimun itu, daun-daunannya yang kena fusarium itu katanya saya kumpulkan di bag ini, di bag kompos ini ya. Pada awalnya ini penuh dikarenakan dengan proses waktu, kemudian dia ada pembusukan juga, dia tinggal sedikit, jadi tinggal segini ya. Awalnya dia ini penuh nih sahabat. Nah, jadi tidak ada yang tidak bermanfaat. Nah, jadi saya mencoba untuk melakukan riset terhadap tanaman-tanaman yang bisa kita tanam di pekarangan rumah, supaya jangan ada yang terbuangkan ya. Walaupun dia kena penyakit, tapi kita akan coba untuk memanfaatkannya. Nah, ini pemandangan dari bekas daripada tanaman fusarium itu. Nah, dan ini akan saya jadikan kompos kembali. Nah,
kemudian tanah-tanah yang ini ya, pot ini saya akan lakukan sortiran ya, pemilihan daripada cabai-cabai rawit yang telah saya semai dan akan saya pindahkan kemari. Jadi mana yang terbaik akan saya pindahkan kemari. Kenapa yang sudah besar saya pindahkan? Karena untuk mengantisipasi kekebalan tubuh yang besar ini tentunya lebih baik daripada yang kecil. Nah, ini adalah yang di video pertama saya ya, yang saya mereview bagaimana cara memotong pucuk daripada cabai rawit itu. Inilah perkembangannya. Jadi sangat luar biasa sekali. Ini saya tinggalkan selama 7 hari nih sahabat, karena waktu lebaran saya pergi ke Sabang ke kilometer 0, jadi saya tinggalkan ini ya tanpa disiram, dan ginilah hasilnya. Dan salah satu daripada tanaman ini sudah, coba sedikit sini, coba sudah apa ya, sudah berbunga ya, coba sini, coba lihat kan bunganya kepada sahabat-sahabat Salam Cerdas Hobi, ini sudah berbunga. Nah ya, ini juga banyak ya sebenarnya yang belum apa namanya, belum penuh ini tanahnya. Nanti sore sedikit lagi kita akan kembali perbaiki ya, kembali tambahi tanah-tanahnya. Nah, jadi intinya ketika kita menanam, saya mendapatkan pelajaran bahwasanya menjadi petani itu sebenarnya tidak mudah gitu ya. Jadi kita harus menghargai petani, karena petani itu adalah orang yang sabar menurut saya, sabar merawat tanamannya, sabar menunggu panen, dan sabar ketika menghadapi kegagalan. Nah, kembali saya katakan saya bukan seorang ahli di dalam pertanian, tapi saya gemar melakukan riset itu supaya menambah wawasan. Jadi yang saya sampaikan ini belum tentu bisa dipraktekkan oleh semua teman-teman ya, walaupun sangat simpel sekali seperti ini. Kenapa? Karena nanti ketika sudah ada hasilnya, ketika sudah berhasil yang saya lakukan seperti ini, barulah teman-teman boleh coba. Nah ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.